Michael Faraday adalah ahli fisika dan kimia asal Inggris, dikenal sebagai salah satu ilmuwan terhebat dunia. Penemuannya termasuk prinsip induksi elektromagnetik, diamagnetik, dan elektrolisis. Kali ini, kita akan mempelajari hukum induksi Faraday. Sebelum lebih jauh, pada galvanometer berikut, ketika arus positif atau arus listrik mengalir menuju terminal positif, jarum galvanometer menyimbang ke kanan. Sebaliknya, ketika arus positif mengalir menuju terminal negatif, jarum galvanometer menyimbang ke kiri. Tidak semua galvanometer memenuhi kaidah ini. Mungkin saja galvanometer lain memiliki cara kerja yang berbeda. Kita membutuhkan beberapa komponen, sebuah galvanometer, sebuah kumparan, kabel merah yang menghubungkan salah satu ujung kumparan dengan terminal positif, kabel hitam, dan magnet permanen. Pada ilustrasi ini, kutub utara menghadap muka kumparan. Ketika magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimbang ke kanan sedikit, kemudian kembali lagi ke angka 0. Artinya, arus listrik mengalir sesaat kemudian lenyap. Selanjutnya, variasikan kecepatan gerakan magnet menuju kumparan. Dari 3 leg berikut, terlihat bahwa semakin cepat magnet memasuki kumparan, penyimbangan jarum galvanometer semakin jauh. Apa sebenarnya yang menyebabkan penyimbangan jarum ini? Perhatikan ilustrasi berikut. Awalnya magnet berada pada jarak X0 dari tepi kumparan. Jumlah garis medan magnet yang memasuki muka kumparan adalah sebanyak 1 garis. Jarum galvanometer menunjuk angka 0. Kemudian magnet bergerak memasuki muka kumparan. Saat ini, jumlah garis medan magnet yang memasuki kumparan adalah sebanyak 7 garis. Meskipun sempat menyimpang, namun jarum galvanometer kembali lagi ke angka 0. Ini artinya, yang menjadi penyebab penyimbangan jarum galvanometer bukanlah banyaknya garis medan magnet yang berada di dalam kumparan. Mungkin saja perubahan jumlah garis medan magnet, delta V sama dengan 7-1 sama dengan 6 garis. Perhatikan sekali lagi percobaan sebelumnya. Ketika magnet yang sama, berawal dari posisi yang sama, dan berakhir di posisi yang sama pula. Artinya, nilai delta V untuk ketiga sistem adalah sama. Tapi mengapa simpangan jarum galvanometer pada ketiganya berbeda? Inilah pengaruh dari kecepatan gerakan magnet yang diwakili oleh delta T atau selang waktu antara posisi awal dan akhir dari magnet. Sekarang bagi delta V dengan delta T. Terlihat bahwa nilai ini sebanding dengan sudut simpangan dari galvanometer. Dari sini Faraday mendapatkan epsilon sama dengan delta V per delta T, di mana epsilon adalah tegangan yang terukur oleh alat ukur, dikenal sebagai tegangan gaya gerak listrik atau tegangan GGL. Delta V adalah perubahan fluks magnetik. Delta T adalah selang waktu perubahan fluks magnetik. Berdasarkan penelitian Lenz, persamaan Faraday perlu dikalikan dengan faktor -1. Pada percobaan lain, ketika jumlah lilitan pada kumparan ditingkatkan, ternyata besar penyimbangan sudut jarum galvanometer juga semakin jauh, meskipun laju perubahan flux magnetik adalah tetap. So, persamaan induksi Faraday menjadi epsilon sama dengan minus n delta V per delta T, di mana n adalah banyak lilitan dalam kumparan. So, ketika magnet berada pada titik yang sama, selama selang waktu tertentu tidak terjadi perubahan flux, maka jarum galvanometer tidak menyimpang, meskipun magnet permanen telah berada di dalam kumparan. Dalam bentuk kalimat, hukum induksi Faraday berbunyi, besarnya tegangan GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran awal mengenai hukum induksi Faraday. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.